Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathir Sekolah. Hari ini kita akan membicarakan mengenai nasionalisme. Saya akan mewawancarai salah seorang teman saya, sekaligus juga adalah senior saya di Barisan Industri Banjarbaru. Beliau bernama Afandi Bayu Nur Cahyo. Beliau jabatannya adalah penguji mutu barang. Beliau adalah seseorang yang sangat aktif dalam berbagai kegiatan yang ada di Barisan Industri Banjarbaru. Beliau menjabat sebagai Ketua K3, anggota tim BRSBB Peduli, dan juga anggota dari Satgas Covid di Barisan Industri Banjarbaru. Wawancara kali ini terpaksa saya lakukan secara daring atau secara online dikarenakan status kota Banjarbaru yang meningkat ke zona merah. Oke, langsung saja kita lakukan sesi wawancaranya. Oke. Assalamualaikum Mas Bayu. Salam Mas Fatih. Sehat Mas? Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Gimana? Alhamdulillah. Kita semoga kita semua sehat ya. Ya. Gimana lancarnya? Lancar. Ya, alhamdulillah. Nah, ini kan tugasnya. Nah, saya kan ingin membicarakan mengenai masalah nasionalisme nih. Ya, Mas Bayu. boleh. Jadi, Menurut saya pengen nanya, menurut Mas Bayu sendiri itu nasionalisme itu seperti apa? kalau menurut saya pribadi sih nasionalisme adalah rasa bagaimana kita mencerminkan sikap kita cinta terhadap bangsa dan tanah air tanpa memandang rendah bangsa lain gitu. Jadi ya kita tetap mencerminkan gimana kita mencintai suatu bangsa itu dengan hal-hal yang lebih baik, itu hal-hal yang positif gitu. Oke. Nah, kan kita nih sebagai PNS dituntut ya Mas untuk menerapkan nilai-nilai nasionalisme di tempat kita kerja gitu loh. Ya. Nah, sebagai PNS tuh nilai siapa yang harus kita terapkan gitu Mas? Nilai-nilai Pancasila ya. Jadi kan banyak tuh poin-poin nilai Pancasila. Ya contoh aja misalnya kita sebagai ASN tuh hal kecil aja, kita harus tepat waktu berangkat kerja, kemudian disiplin, tanggung jawab terhadap tupoksi kita masing-masing dalam melaksanakan tugas gitu. Ada lagi misal contohnya kita sebagai ASN kita harus mementingkan kepentingan publik dibanding kepentingan pribadi gitu. Misal ada tugas pribadi, maksudnya ada kepentingan pribadi tapi kita masih punya tanggungan kantor, ya harus tetap pekerjaan yang diutamakan gitu. Seperti membantu balai mencapai visi dan misi balai, mendengarkan keluhan dan saran dari pelanggan, terus melayani dengan sopan ramah. Itu juga sebenarnya poin-poin dari nilai Pancasila yang bisa kita terapkan ya, kita lakukan lah untuk kegiatan sehari-hari gitu. Nah, kan ada tuh Mas istilah namanya ASN sebagai pemersatu bangsa. Menurut Mas itu gimana? ASN pemersatu bangsa itu seperti apa? ASN sebagai pemersatu bangsa, kita kuncinya di situ kan sebagai cerminan ya, bagaimana kita sebagai pegawai pemerintahan gitu. Kita sebagai ASN itu ya sebaiknya tidak boleh bersikap diskriminatif dalam memberikan, utamanya kan kita di bidang pelayanan nih.
dari stan kan. Jadi kita harus tetap Ya. melayani satu persatu itu secara adil, kita nggak boleh diskriminatif gitu. Mau itu keluarga atau teman, pelayanan kita tuh harus sama gitu. Misal kayak kalau saya sendiri misalkan di lab kan ada sampel yang kadang minta cepet kan, tapi kalau dia datangnya belakangan ya nggak bisa, harus sesuai urutan kan kayak gitu. Kemudian menjaga kalaunya di lingkungan internal sendiri, di lingkungan balai ya kita harus tetap berkomunikasi baik sama pegawai yang lain, walaupun mungkin beda seksi atau beda tupoksinya kan, di situ tetap kita harus kerjasama gitu kan. Ya terus misal ada contoh-contoh lagi nilai Pancasila yang kita bisa terapkan di kantor. Ini kan kita dalam satu lingkup kerja ini kan banyak nih dari berbagai daerah gitu, bahasanya multikultural gitu, jadi kita harus saling menghargai satu sama lain. Kebiasaan orang itu kan beda-beda juga gitu kan. Oke. Nah, kalau gitu nyambung ke ASN yang berintegritas. Sekarang PNS yang berintegritas itu PNS yang gimana, Mas? Integritas itu kita sebagai ASN harus bertanggung jawab dengan tupoksi yang telah diberikan pada kita gitu kan. Kita masing-masing pegawai kan punya tugas, punya yaitu tupoksi masing-masing gitu. Misalnya saya sebagai PMB gitu kan, tupoksi saya adalah pengujian dan standarisasi di laboratorium lingkungan. Yaitu kita harus mengutamakan kerjaan kita. Misalkan sampelnya banyak atau sampelnya sedikit, ya itu tetap dikerjain gitu. Apalagi kita mau dinas luar atau sampling gitu, sedangkan sampelnya kan harus deadline-nya tanggal mepet-mepet dengan kita tugas luar itu, ya tetap harus kita kerjakan walaupun kadang kan lembur gitu kan. Kemudian ketika kita di luar lingkungan kerja, lingkungan balai, misal ketika sedang sampling kan, kita harus menjaga integritas kita sebagai pegawai dan nama baik balai juga gitu. Sebisa mungkin ya jangan sampailah ada kita menerima tips dari pelanggan kayak gitu. Oke. Nah, kalau kita menerapkan nilai-nilai yang tadi Mas Bayu sebutkan, itu tindakan nyatanya gimana, Mas? Tindakan nyatanya. Maksudnya bagaimana ketika jadi tindakan nyata dari seorang PNS yang mementingkan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Oh gitu. Jadi gimana kita dalam mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Misalnya gini, kita kan contohnya punya jatah cuti gitu, ya kan? Ya. Sebelum kita cuti kan pasti punya tanggungan. Kalau saya kan kerjaan saya kan berhubungan sama pengujian sampel, jadi sebisa mungkin sebelum kita berangkat cuti itu ya tanggungan itu harus selesai dulu gitu. Kita harus mengutamakan kepentingan publik, maksudnya dalam arti sampel itu kan punya peminta jasa ya, kita harus selesaikan itu dulu sebelum mementingkan kepentingan pribadi kita yang cuti itu tadi gitu. Terus misalnya misal ada kegiatan dinas luar gitu kan, tetap harus kita selesaikan dulu sampel-sampel kita gitu. Itu sih. Oke. Berarti ini ya, kalau bisa saya simpulkan itu kita sebagai PNS itu kita tidak boleh mementingkan kepentingan diri kita sendiri, meskipun misalnya
eh, hal itu sudah kita rencanakan dari jauh hari. Jadi kita tetap harus menomorsatukan kepentingan masyarakat seperti itu ya. Ya bagaimana kita sebisa mungkin mengutamakan kepentingan publik itulah daripada kepentingan pribadi kita sendiri gitu. Sebagai ASN kan kita harusnya bisa memberikan contoh yang baik pada masyarakat gitu. Oke. Oke, kayaknya segitu aja dulu Mas. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Oke, Lancar ya bro, lancar kegiatannya. iya. Oke, terima kasih Mas. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.